Pilpres? Belum. Belum ya? Jadi masih ada waktu. Tapi kok jarang ngobrol sama yang pihak sana dengan Pak Jokowi, yang dukung Pak Jokowi, Mas Tommy? Ya tadi, karena memang mereka sendiri tidak membuka diri untuk kami. Jadi betapa kita memasakkan, dan juga programnya tidak pada Wong Cilik yang selama ini didengungkan sebagai partainya Wong Cilik. Oh gitu. Itu yang kami perhatikan. Mas Tommy sudah berpolitik sekarang, maksudnya berpolitik dari dulu, tapi sekarang menjadi ketua umum partai gitu. Tentu waktu sudah sangat sibuk sekali. Tadi Mas Tommy katakan ya, safari politik kemana-mana. Bisnisnya bagaimana Mas Tommy? Bisnis Mas Tommy kan bukan bisnis yang kecil, bisnisnya banyak orang yang bergantung di sana. Bagaimana kalau Mas Tommy sibuk di politik, Mas Tommy? Ya alhamdulillah bisnis saya sudah jalan semuanya, sudah profesional, sehingga siapapun yang mungkin sudah berjalan dengan baik karena sistemnya sudah tertata dengan baik. Apalagi juga sudah ada yang go public, sehingga mereka bisa mengembangkan sesuai dengan target-target yang dicanangkan oleh rapat pemegang saham. Mas Tommy dulu sempat menggagas adanya Mopnas, mobil nasional ke Timur. Sekarang ke depan bagaimana Mas? Apakah Mas Tommy masih berkeinginan atau masih mencanangkan atau memimpikan adanya mobil nasional? Sebenarnya mobil nasional itu memang harus kebijakan political will dulu dari pemerintah. Kalau memang political will-nya tidak ada, memang akan sulit. Ya kayak SMK lah yang bisa membesarkan Presiden Jokowi itu bisa kira. Tapi tidak ada juga kan. Karena political will-nya memang tidak ada. Tapi kalau memang political will-nya ada, saya kira Wapres itu harus dimiliki oleh bangsa yang sebesar Indonesia ini. Bisnisnya Mas Tommy atau bisnisnya keluarga Cendana, tapi yang bikin cukup kaget beberapa tahun lalu itu soal tax amnesty itu. Ya. Sangat sosok hadirnya Mas Tommy tiba-tiba mengikuti itu, tiba-tiba langsung bertambah tebusannya pemerintah menjadi 600 miliar. Kemudian itu 2%-nya Mas Tommy. Artinya kekayaan Mas Tommy mencapai 30 triliun, betul tuh Mas? Saya kira itu kan isunya aja. Yang benarnya lebih. Isunya 30 loh ya. Mas Tommy, soal kalau bisnis, Mas Tommy juga sempat mobil Lamborghini. Bagi mobil sport. Gimana Mas Tommy? Untuk bisnis sekarang saat ini di Indonesia, kan kalau kita lihat mobil terkeluaran terbaru, mobil harga berapapun di Indonesia dibeli. Kan potensi pasarnya besar. Nah, makanya akan masih geluti bisnis itu? Saya kira sudah lama saya menjual Lamborghini. Ya, dan ya karena dulu dikaitkan dengan Wapnas Timur. Jadi untuk menyerap atau mengambil teknologi otomotif yang tercepat adalah kita memang harus membeli industri yang sudah mapan, yang sudah terkenal. Itu cara kita shortcut daripada alih teknologi itu. Dan pada itu ya cukup berhasil, tapi ya karena tidak dilanjutkan daripada Timurnya ya maka kami lepas Lamborghini juga. Nah, ke depan Mas Tommy tidak ada fokus bisnis di dunia otomotif lagi atau seperti apa? Kan beberapa kan otomotif kan hobi. Tergantung daripada suksesnya partai berkarya. Kalau partai berkarya berkuasa ya, berarti kita bisa kembangkan, kembangkan bersama. Karena itu harus dipikirkan bersama. Anak bangsa ini harus punya kepedulian yang sama. Karena buat apa juga kita bikin industri, tapi juga rakyat tidak mau membeli atau tidak mendukung daripada proyek itu, akan sulit. Mas Tommy ini banyak yang mengatakan begini Mas Tommy ini adalah tutusannya Pak Harto, putra Pak Harto yang paling mirip dari karakternya, dari wajahnya. Mas Tommy merasa itu tidak sih Mas Tommy? Saya kira tidak sepenuhnya. Kalau mirip ya namanya anaknya ya, tapi paling mirip katanya Mas, paling mendekat dia dari senyumnya buat masyarakat. Iya. Kalau Mas Tommy sendiri tentunya pasti karena individu yang berbeda pasti berbeda ya. Nah, Mas Tommy ada yang juga bertanya-tanya, termasuk saya. Kan ada kakak Mas Tommy, ada Mas Bambang, kemudian ada Mas Sigit. Tapi kemudian yang akhirnya menjalankan atau mendirikan terjun ke politik itu Mas Tommy. Ya, mungkin karena mereka sudah tua, karena jarak umurnya cukup jauh kami. Jadi mereka sudah di atas 60 semuanya. Jadi lebih memikirkan untuk hidup yang lebih sosial dan religi. Ya. Biasanya gitu. Belum diri.
Mas, kita bicara soal peternakan tapos itu masih Mas? Mana? Dikelola oleh keluarga? Ya, masih kan itu sebetulnya. Iya. Karena saya ingat dulu Mas, setiap hari, hampirlah tiap hari dulu Pak Harto di tapos itu tiap weekend lah, atau cuma sapi-sapinya gitu. Nah ini masih sapi perah di sana. Sapi perah ya? Kalau untuk sapi potongnya, untuk apa namanya, Idul Adha saja. Jadi bukan untuk dikomersilkan. Oh, tidak komersil ya, untuk Idul Adha ya. Tapi juga kalau ada masyarakat peternak yang ingin belajar ke sana, kami juga membuka diri untuk bagaimana pengemukan maupun apa namanya, memberikan pakan yang tepat untuk sapi-sapi itu. Ada Taman Mini Indonesia Indah, ada Taman Buah Mekarsari, itu mana Mas? Itu juga Mekarsari juga lebih sekarang dikombin dengan apa namanya, rekreasi. Jadi ke sana itu bukan hanya melihat tanaman buah, tapi juga rekreasi secara umumnya seperti apa, tempat rekreasi yang lain. Dan di sana juga buahnya bisa dijual langsung dari pohonnya. Jadi kelebihannya di situ sih, masyarakat bukan membelinya dengan cara memetik terus menimbang dan membayar. Oke. Mas, kalau itu masih disentuh nggak sih Mas? Maksudnya ada permajaan atau sudah ya begitu saja gitu? Ada, saya ada permajaan. Ada ya. Saya sendiri udah lama nggak sana, tapi dari laporan yang ada penambahan wahana dan sebagainya tempat rekreasi itu. Dulu kalau bahkan ada kebun binatang mininya di sana. Oh, ada mini zoo, kebun binatang mini. Oh, okay. Dulu Pak Harto juga identik dengan dari desa ke desa. Ya. Mas Tommy meneruskan itu? Saya kira itu yang harus sangat diharapkan oleh masyarakat, kebanyakan terutama para petani. Karena di Jawa ini sekarang yang namanya petani itu sudah mungkin 30%. Karena 70% petani itu sudah buru tani sekarang. Kenapa? Karena lahannya sudah banyak yang dijual. Nah ini kan sangat memprihatinkan sekali. Padahal itu apa mereka jual itu karena kurangan dana untuk biaya hidupnya segala macam, kegagalan panen. Nah akhirnya mereka jual ke pihak yang bukan petani. Nah ini yang harusnya ke depan kita harus punya kebijakan yang pro pada petani untuk yang namanya revitalisasi pertanian. Sekarang produksi tani kita hanya 5 ton per hektar per panen. Itu untuk meningkatkan ke 8 ton itu bukan hal yang sulit. Tapi kenapa nggak dijalankan? Karena pertama adalah tidak ada penyuluh lagi. Selama reformasi itu penyuluhan ya. Penyuluhan. Bukan penyuluhan, ya, penyuluh. Jadi dia harus ada tinggal di situ sama petani untuk menjelaskan bagaimana bertani yang baik di daerah itu. Jadi hilang semuanya. Karena mereka butuh sekali. Ya, sekarang mereka buru tani. Itu dia. Akhirnya jadi buru tani. Ya. Akhirnya mereka jadi apa namanya, pekerja saja di ladang-ladang itu. Mas Tommy sudah bicara tadi ya, panjang lebar kita mulai dari partai Mas Tommy sekarang, Mas Tommy dengan bisnisnya, Mas Tommy tadi menjalankan peninggalan yayasan-yayasannya Pak Harto. Saya juga akan mengajak Mas Tommy di sini e-talk show itu Mas Tommy, siapapun Mas Tommy, mau ulama, mau siapa, menteri, mau wapres sekalipun, saya challenge. Ada challenge ya dari e-talk show. Iya, serem ya, emang serem Mas. Ini Mas Tommy. Apa komentar? Selamat berjuang untuk 2019. Oh gimana? Selamat berjuang 2019.